Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuguk Sauliasani, ini B101964. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-10 yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Jenis korupsi dalam KUHP. 1. Korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan sendiri berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Penggelapan jabatan ini bertujuan sebagai menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan. Korupsi tindakan pemerasan adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan suatu untuk dirinya sendiri. Yang keempat, korupsi gratifikasi, yaitu jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, biaya pengobatan, serta fasilitas lainnya. Yang kelima, korupsi perbuatan curang. Korupsi perbuatan curang seringkali dilakukan oleh oknum TNI ataupun Polri, pemborong dan pengawasan proyek. Akibat pembuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain terhadap keuangan negara yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Yang keenam, korupsi keuangan negara. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindak melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Yang ketujuh, korupsi benturan kepentingan pengadaan. Jenis korupsi yang sering terjadi yaitu korupsi benturan kepentingan pengadaan, yang merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Jenis korupsi di luar KUHP. 1. UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, PP RI nomor 65 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara. Pidana bagi yang melakukan korupsi, yaitu pidana mati dan pidana penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Sesuai dengan namanya, KPK dibentuk sebagai upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK di Indonesia bertugas sebagai pencegah dan pemberantas tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penentuan tindak pidana korupsi. 1. Melihat aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. 2. Mendapat perhatian
yang meresahkan masyarakat. 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Tugas KPK. 1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Survisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Kewajiban KPK. 1. Memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. 3. Penyusunan laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. 4. Penegakan sumpah jabatan. Yang kelima, menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas yang berlaku pada pasal 5. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpedoman terhadap 5 asas. Antara lain, 1. Asas kepastian hukum. Asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kewajiban penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat yang memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan suatu negara. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas kepentingan umum. Asas ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas proporsionalitas, yaitu asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tanggung jawab KPK kepada publik dan harus menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.